Oke, balik lagi dengan channel gua, Yopi. Gua di sini mau jelasin lagi ya soal fisika. Gua udah lama gak bikin video. Kemarin terakhir gua fisika 1 di gaya gesek gitu, masih tetap gaya. Dan sekarang gua ngelanjutin di fisika 2. Dan gue sebenarnya masih banyak ya materi-materi fisika 1 yang belum gua bahas. Cuman gua mau langsung aja ke fisika 2. Nanti kalau ada waktu gua up lagi materi fisika 1-nya. Dan gua untuk fisika 2 ini gua mau ngebahas tentang listrik ya. Fisika 2 ini emang lebih ke listrik. Listrik. Oke, gua kasih judulnya dulu. Elektro ya. Elektro atau listrik. Listrik ya. Kalian udah tahu listrik kan pasti ya, di mana-mana semuanya menggunakan listrik ya. Kalian buka HP juga, buka HP ini atau buka laptop juga butuh yang namanya listrik buat ngejalanin prosesornya. Tapi kalian tahu nggak listrik itu gimana sih kok bisa ada listrik itu? Listrik tuh dari mana sih berasalnya? Oke, gua yang udah tahu mungkin gua review lagi ya. Oke, listrik itu terjadi karena adanya perpindahan elektron ya, elektron ke elektron yang kekurangan elektron. Jadi nih biar gampangnya kalian tahu atom. Ini gua umpamain ini adalah atom ya. Jadi atom ini adalah suatu partikel yang paling terkecil, udah nggak bisa dibagi-bagi lagi dah, dari suatu benda atau suatu zat ya. Jadi atom ini strukturnya tuh di dalam ada namanya inti atom ya, inti atom. Jadi inti atom tuh yang ada di dalam lingkaran ini nih. Ini namanya nukleus ya. Ini namanya nukleus. Ini kayak cincin ya, cincin gue sebutnya cincin. Jadi dalam nukleus ini ada yang namanya neutron ya, neutron itu adalah struktur dari atom yang sifatnya netral gitu. Terus ada yang namanya proton ya, proton tuh dia bersifat positif ya, positif. Jadi di dalam nukleus ini ada dua apa ya namanya, pokoknya ada muatan lah ibaratnya. Gue bilang nih muatan neutron dan proton, di mana proton itu bersifat positif dan neutron bersifat netral. Ini proton ya, positif. Aduh, gue susah banget nulis pakai ini neutron. Jadi ini positif ya. Ini neutron. Bersifat netral. Jadi dia nggak berpositif ataupun negatif. Nah, di dalam atom ini di dalam atom ini kan udah ada neutron sama proton. Nah, terus letak elektronnya di mana? Nah, elektronnya ada di luar. Dia mengelilingi nukleus. Aduh, ini min ya. Nah, dia mengelilingi nukleus, jadi berada di luar. Nah, karena dia berada di luar, jadi rentan mudah dia terlepas dari jalurnya. Jadi induknya atom ini dia bisa melepaskan diri.
melepaskan diri, dia keluar dari atom. Nih, jadi elektron ini bisa keluar dari jalur orbit atomnya, yang dimana kalau suatu muatan atom itu bersifat netral atau nggak positif atau nggak negatif tuh semuanya sama. Misalnya mau apa, partikel elektron ini ya, elektron ini jumlahnya 4, proton jumlahnya 4, itu bersifat netral, jadi nggak itulah. Nah, kalau elektron ini dia melepaskan diri dari jalurnya atom, misalnya tersisa yang melepasnya cuman ada 2 elektron nih, nih jadi sisa coret jadi sisa dong, sisa 2, jadi nggak seimbang kan. Karena nggak seimbang ini, si muatan atom ini dia bakal menarik atom lain. Misalnya di sini positif ya, positif ini netral. Nah, ini nukleus ya, terus ini elektronnya nih banyak nih elektronnya, ada berapa nih, 1 2 3 4. Nah, dia bakal narik elektron yang ada di atom lain, dia narik 2 ini menuju ke sini, menuju ke atom yang kekurangan elektron ini. Nah, apa sih penyebabnya elektron ini bisa keluar? Ya karena faktor gesekan, atau ya di benda itu gesekan, terus panas juga bisa, gesekan atau benturan, terus panas, tadi kan gue bilang panas. Jadi elektron ini bisa melepaskan diri dari jalur orbitnya atomnya. Terus setelah atom elektron ini keluar, dia bakal mencari atom yang kekurangan elektronnya. Misal di sini ada atom lagi kekurangan elektron, dia bakal masuk ke dalam atom ini. Nah, terus apa hubungannya dengan listrik? Nah, pas time waktu dia elektron berpindah ini, nah ini yang namanya terjadilah energi listrik. Pas elektronnya berpindah itu meloncatnya itu terjadilah energi listrik. Itulah arti penyebabnya, ada kan namanya kayak gitu, kayak kesetrum. Nah, itu perpindahan dari elektron yang ada di tangan kita tuh, kita nih ke kelebihan proton mungkinnya. Jadi ada benda yang kekurangan elektron, jadi elektronnya kita ini keserap ke benda yang kekurangan elektron itu, jadi terjadilah listrik statis. Nah, mungkin sampai situ ya, secara garis besarnya aja tentang listrik, asalnya listrik, terjadinya listrik. Dulu gua hapus dulu pointer. Nah, dan untuk listrik itu ada 2 macam ya, ada namanya listrik statis ya, dan ada yang namanya dinamis. Jadi apa sih bedanya kalau listrik statis dan dinamis? Listrik statis itu dimana listriknya tuh jumlahnya tuh terjangkau ya, sedikit lah jumlah elektron atau positif muatannya terjangkau. Jadi namanya juga statis ya, statis itu diam, jadi muatannya tuh nggak bergerak, atau listriknya tuh nggak bergerak, dan efeknya juga sementara, nggak berlangsung lama gitu, sekejap doang. Contoh dari listrik statis ini kayak petir ya, petir penggaris yang bisa narik kertas gitu kan, penggaris apalagi ya,
rambut kalau balon tuh balon kalau digesek-gesek ke rambutnya bakal ngikut ke balon gitu. Nah itu contoh dari listrik statis ya. Nah kalau listrik dinamis tuh kebalikannya. Kalau statis diam, kalau dinamis itu bergerak, mengalir ya. Dinamis tuh kan listriknya tuh jadi mengalir dari potensial yang rendah, dari yang potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Contohnya apa? Baterai kan, baterai DC kan, baterai DC gitu. Jadi listriknya tuh mengalir jadi ada perantara ya, perantaranya kawat gitu, apa kabel lah, kabel gitu. Nah, pertama-tama ya gua bakal ngebahas listrik statis dulu ya. Kita fokus ke listrik statis dulu. Kita bedah listrik statis secara menyeluruh dulu, baru kita ke listrik dinamis. Sorry ya, gue nulisnya agak kacau gini. Gue nulis di buku aja hancur apalagi kayak gini. Set. Nah, ini gue baca listrik statis ya. Kalau nggak tahu kalian bacanya apa. Oke. Listrik statis apa yang kita belajarin di listrik statis ini ya? Kita belajar itu bakal ada yang namanya gaya. Nah, kita bisa maksudnya bukan gaya benda yang digoreng itu, kita menghitung gaya apa? Menghitung gaya muatan. Muatan itu kan Pak, gue bilang tadi kan listrik itu terjadi karena perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron ini bergerak kan? Bergerak tuh pasti ada yang namanya gaya, karena dia bergerak pasti ada yang namanya gaya. Jadi muatan ya, muatan misalnya positif. Ini satuannya kolom. Nah, jadi satuannya gaya ini adalah Newton. Jadi kita bakal menghitung gaya dari muatan, berapa besar dia bergeraknya, gaya efek bergeraknya tuh. Selain gaya kita bakal belajar tentang medan listrik ya, medan listrik simbolnya E. Terus ada yang namanya potensial listrik, atau kalau bahasa kita tuh tegangan ya, tegangan listrik. Terus ada yang namanya energi potensial. Nah, kita bakal ngebahas statis ini yang ini dulu ya. Nah, kita bakal ngebahas 4 ini nanti tiap videonya gua kasih. Jadi untuk video kali ini gua ngebahas yang gaya ini dulu, gaya kolom ya namanya, gaya kolom. Jadi kita menghitung gaya muatan yang bergerak. Gua hapus dulu. Oke. Gua kasih contoh misalnya muatan di sini ada namanya muatan positif ya. Gua konsep pertama dulu dah nih. Di sini ada yang namanya muatan positif juga nih misalnya. Jadi muatan positif nih ketemu muatan positif, jadi hukumnya dia bakal saling tolak menolak ya. Saling tolak menolak, dan bila sama, maksudnya di sini ada muatan yang sejenis, dia bakal tolak menolak juga. Jadi yang namanya muatan yang sejenis sama, dia bakal dia bergerak tuh bakal saling tolak menolak. Kalau dia berbeda jenis, misalnya di sini minus, di sini positif, dia bakal saling tarik menarik. Ingatin gayanya ya. Kalau dia sejenis, dia bakal tolak. Kalau dia berbeda, dia bakal tarik menarik. Nah, ini penting ya kalau kita tahu ini. Bagus dulu. Setelah kalian tahu arah gayanya, arah kemana muatannya itu bergerak, kita bakal menghitung ya. Bakal menghitung gaya muatan kolomnya. Misal gue taruh di sini ada muatan positif ya. Muatan positif nih sebesar 10 ya, 10 mikrokolom.
Ingat nih, mikrokolom ya, mikrokolom. Kalau mikrokolom tuh 10 kali min 6 ya, 10 kali min 6, terus ada namanya nano kolom tuh besarnya 10 kali min 9, terus ada namanya apa lupa gue, yang terakhir tuh dia besarnya 10 kali min 12. Nah, kita pakai mikrokolom, jadi sebenarnya 10 kali min 6. Di sini ada muatan positif gue umpamain, terus di sini ada namanya muatan negatif lah, sebesar 8 mikrokolom ya, dengan jarak, biar lebih mudahnya gue taruhin satu cm ya, 1 cm. Jadi muatannya nih, muatan Q1 nih, namanya gue kasih Q1, di sini Q2. Nah, ini Q1 sebesar 10 mikrokolom, ini Q2 sebesar 8 mikrokolom. Ditanya berapa gaya yang dihasilkan oleh muatan itu. Jadi intonasinya begini, gaya Q1 Q2. Jadi bacanya begini, gaya Q1 terhadap Q2. Nah, gaya dari muatan 1 oleh gara-gara muatan 2 berapa? Sama dengan kan? Nih, ini sebenarnya udah sama dengan nih, gue lupa gue. Jadi gue kasih tahu rumusnya. Rumusnya itu adalah K kali Q1 dikali Q2 dibagi jarak kuadrat. Jadi K ini apa? K ini konstanta ya. Konstanta tuh udah ketetapan. K itu hasilnya tuh apa? Nilainya tuh adalah sebesar 1,4 pi epsilon. Atau kalau lebih mudahnya kita pakai 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kita pakai yang ini. Kita masukin aja nih konstantanya. Jadi K-nya nih nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1 nih, berapa Q1? 10 ya. Ingat nih, kalau mikrokolom tuh sebesar 10 kali min 6 ya. 10 dikali 10 pangkat min 6. Dikali berapa lagi nih? Nah, ingat nih, walaupun dia ada tanda min, kita nggak usah pakai tanda min, karena min ini menunjukkan arah ya. Arah berarti kalau apa namanya, min muatannya tuh minus ya. Jadi dikali 8, tetap 8 dikali 10 pangkat min 6 karena dia mikro. Terus R pangkat 2 itu jaraknya 1 cm. 1 pangkat 2 ya. Terus hasilnya adalah 9 dikali 8, 72 ya. 72 6 dikali min 6, ini min 6. Jadi min 12 dikali 10, jadi min 12, min 11, 9 dikali min 11, jadi 72 dikali 10 pangkat min 2 ya. Jadi sama dengan 0,72. Jadi hasilnya 0,72 ya. Untuk gaya Q1 terhadap Q2 tuh sebesar 0,72, satuannya adalah Newton. Nah, jadi maksudnya apa yang kita hitung ini? Suatu muatan ini pasti kan kalau berdekatan dia pasti saling tarik menarik. Nah, pas tarik menarik ini kan bergerak, dia kan bergerak. Nah, bergerak ini kita menghitung gayanya berapa ya. Kita udah dengan rumus K konstantanya 10 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 muatan yang satu ini dikali muatan yang dua dibagi dengan jarak kuadratnya. Jaraknya 1 cm. 1 dikali 1 kan 1 tetap. Jadi kalau jaraknya terserah kalian contohnya selanjutnya. Jadi untuk menghitung gaya sederhana ini udah paling sederhana. Nanti kalau mau yang contoh-contoh lebih sulit ya kalian bisa cari di Google atau di YouTube lah, pokoknya
kalian tahu dasarnya apa yang kalian pelajarin itu. Mungkin untuk gaya video pertamanya untuk listrik gua akhiri aja ya. Next tunggu di materi medan listrik ntar. Oke, gua akhiri. Salam.